Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Miftahur Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang linear programming, yaitu metode dualitas pertemuan ke-10. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Berikut perbandingan antara masalah primal dan masalah dual. Dari masalah primal, koefisien fungsi tujuan memaksimumkan Z atau Y. Batasan I, bentuk lebih kecil dari sama dengan, bentuk sama dengan, variabel xj lebih besar dari sama dengan 0, xj lebih dari sama dengan dihilangkan. Lalu ada masalah dual, nilai kanan fungsi batasan, minimumkan Y atau Z, variabel yi atau xi, yi lebih besar dari sama dengan 0, yi lebih besar dari sama dengan dihilangkan. Batasan J, bentuk lebih besar dari sama dengan, bentuk sama dengan. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala Ax lebih kecil dari sama dengan B, maka dualnya meminimkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih besar dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal Y0, penyelesaian visible masalah 2, maka F X lebih kecil dari sama dengan GX. Dalil 2. Jika X0 penyelesaian visible masalah primal Y0, penyelesaian visible masalah dual, dan CX0 sama dengan BY0, maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0 penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika selek variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika SK pada primal lebih dari 0, maka selek variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Mari kita ke contoh soal. Masalah primal meminimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Di sini ada 3 kendala. Yang pertama, 2x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih besar dari sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih besar dari sama dengan 30. Lalu x1, x2, x3 lebih besar dari sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya. Penyelesaian. Langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Jadi, soal di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2 dengan kendala 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 12. Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Penyelesaian masalah dual. Kendala 1, 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Hasil dari substitusi. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Itu juga hasil dari substitusi. Kendala kedua, Y1 ditambah Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala ketiga, Y1 ditambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Di sini kita bisa lihat grafiknya, yaitu ada A, B, C, D. Dari kendala 1, kita bisa lihat ada 10 dengan 20 ditarik garis. Lalu
di kendala 2 ada 12 dengan 12, ditarik garis. Lalu dari kendala 3 dari 40 ke 40 ditarik garis. Lalu di sini membentuk perpotongan di titik C. Apabila searah jarum jam maka A, B, C, D. Lanjut. Titik A yaitu 0,0 sama dengan, kita masukkan 20Y1 ditambah 30Y2 sama dengan 20. Dimasukkan Y1-nya sama dengan 0, lalu ditambah 30Y2 dimasukkan angka 0 sama dengan 0. Lalu titik B yaitu 0 dengan 10 sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2. 20Y1 sama dengan 0, 30Y2 sama dengan 10. Maka 20 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 30 dikali 10 sama dengan 300. Titik C perpotongan dari 1 dan 2, maka perlu disubstitusikan terlebih dahulu. Yaitu pertama kita hilangkan Y1-nya terlebih dahulu dengan dikali 1 dan dikali 2. Maka 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Lalu Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Dikali 2. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Lalu 2Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 24. Lalu hasilnya kita kurang, mendapatkan hasil 2Y2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Di sini Y2 adalah 8. Lalu kita cari Y1-nya. 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Lalu masukkan Y2-nya jadi angka 8. 2Y1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4. 20Y1 ditambah 30Y2, kita masukkan Y1 dan Y2-nya, yaitu 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 8 sama dengan 320. Lalu titik D, 12 dengan 0. Kita masukkan 20Y1 ditambah 30Y2, 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 240. Lalu langkah keempat, mencari penyelesaian masalah prima dengan menggunakan dalil keempat. Di sini karena kurang dari sama dengan, maka harus ditambah S. 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 ditambah S1 sama dengan 40. Lalu 8 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. Di sini diketahui bahwa S1 sama dengan 0. Lalu Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. S2 sama dengan 0. Lalu Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan, sehingga 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas adalah kembali ke bentuk persamaan awal, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. Di sini X1 sama dengan 5. Lalu 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. Kita masukkan X1-nya sama dengan 5, yaitu 2 kali 5 ditambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. Jadi X1 dan X2 sama dengan 5 dan 10. Lalu F sama dengan 40X1 ditambah 12X2 ditambah 40X3 sama dengan 40 dikali 5 ditambah 12 dikali 10 dan ditambah 40 dikali 0. Sama dengan 200 ditambah 12 ditambah 0. Sorry, bukan 12, harusnya 120. Jadi 200 ditambah 120 ditambah 0 sama dengan 320. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.